Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 2. Pembelajaran sebelumnya adik-adik telah menuliskan masing-masing cita-citanya kan? Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran. Perhatikan, setiap orang ingin memiliki pekerjaan ketika dewasa. Keinginan itulah yang disebut cita-cita. Kita harus rajin belajar agar dapat meraih cita-cita. Siti bercita-cita menjadi seorang peneliti tumbuhan dan hewan. Ia suka sekali mempelajari pengetahuan tentang tumbuhan dan hewan. Banyak buku tentang hewan dan tumbuhan yang dibacanya. Pengetahuan itu digunakan Siti sebagai bekal untuk merawat hewan peliharaannya dan tumbuhan yang ditanamnya. Siti memelihara beberapa ekor kelinci di rumahnya. Kelinci-kelinci itu bermain bebas di belakang rumah Siti yang asri. Ada beberapa pohon tumbuh di halaman belakangnya. Pohon yang rindang menjadi udara yang sejuk. Siti senang menghabiskan waktunya di sana untuk menyiram tanaman dan memberi makan kelincinya. Nah, perhatikan gambar halaman rumah Siti pada video ini. Nah, adik-adik coba sebutkan jenis hewan yang ada di halaman belakang rumah Siti. Ada hewan apa saja? Nah, di situ ada kelinci, ayam. Adik-adik, apakah adik-adik melihat kupu-kupu yang hinggap pada bunga yang sedang mekar? Nah, adik-adik melihat kupu-kupu, tentu ingat ada sebuah lagu tentang kupu-kupu. Ayo kita bernyanyi. Adik-adik silakan dibuka halaman 12. Di situ ada lagu kupu-kupu yang lucu. Nah, perhatikan Bapak akan pandu menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Nah, begitu adik-adik cara menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu. Adik-adik boleh berlatih di rumahnya masing-masing ya. Nah, pada saat kita menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu, tadi kita menyanyikan dengan lambat atau tempo lento. Lento itu lambat ya. Nah, lagu kupu-kupu yang lucu ini tidak boleh dinyanyikan secara cepat karena tidak sesuai tempo, karena setiap lagu memiliki tempo. Nah, pada lagu kupu-kupu yang lucu ini temponya lambat. Nah, kita lanjutkan. Setiap hewan dan tumbuhan itu membutuhkan air. Air dapat berasal dari air hujan atau sumber lainnya. Nah, sekarang perhatikan. Di sini ada lagu Tik-tik bunyi hujan. Nah, adik-adik, mari kita mendengarkan lagu Tik-tik bunyi hujan berikut ini. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting.
Nah, begitu adik-adik cara menyanyikan tik-tik bunyi hujan. Cepat lambatnya harus diperhatikan ya, karena ada lagu yang dinyanyikan dengan lambat, ada juga lagu yang dinyanyikan dengan cepat. Cepat dan lambatnya lagu dinyanyikan disebut tempo lagu. Ingat adik-adik, tempo lagu berarti cepat lambatnya dinyanyikan sebuah lagu. Kemudian ada tanda atau istilah untuk menunjukkan tempo lagu. Nah, pada lagu kupu-kupu yang lucu, tadi temponya adalah lento atau lambat. Sedangkan tik-tik bunyi hujan, temponya adalah sedang atau andante. Nah, ini dia istilah-istilah atau tanda tempo pada lagu. Nah, bisa dilihat di halaman 14 adik-adik. Nah, setelah menyanyikan, ayo kita mengamati. Di sini ada 3 soal. Mari kita menjawab bersama. Yang pertama, tanda tempo apakah yang terdapat pada notasi lagu kupu-kupu yang lucu dan tik-tik bunyi hujan? Nah, untuk kupu-kupu yang lucu, lento atau lebih lambat, dan andante sedang untuk tik-tik bunyi hujan. Tadi kita sudah menjawab bersama kan? Nomor 2, tahukah adik-adik perbedaan tempo pada lagu kupu-kupu yang lucu dan tik-tik bunyi hujan tersebut? Nah, ini hampir sama dengan nomor 1 ya jawabannya. Perbedaannya itu jika tempo pada lagu kupu-kupu yang lucu adalah lento, lebih lambat. Sedangkan tempo pada lagu tik-tik bunyi hujan adalah andante atau sedang. Yang ketiga, carilah notasi lagu yang lain. Amati tempo yang digunakan pada notasi lagu tersebut. Nah, adik-adik coba lagu-lagu apa saja yang adik-adik masih ingat beserta tempo apa? Nah, saya kasih tahu ya, salah satunya adalah lagu Naik Delman. Nah, dengan nada tempo allegro atau cepat. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Seperti itu adik-adik. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita. Masuk di halaman 15. Silakan dibuka dulu adik-adik halaman 15. Tempo lagu digunakan untuk membantu penyanyi dalam menyanyikan sebuah lagu. Tempo lagu juga digunakan pemusik untuk mengiringi lagu tersebut. Nah, salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi musik adalah biola. Adakah di antara adik-adik yang ingin menjadi pemain biola? Nah, perhatikan. Ayo kita membaca. Nah, di sini adik-adik ada sebuah puisi. Nah, adik-adik simak puisi berikut ini. Nah, adik-adik, Bapak akan membacakan. Adik-adik bisa berlatih juga di rumahnya membaca puisi Cita-Citaku ciptaan Angelika. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati. Untuk mendapatkan apa yang ku inginkan, semua akan ku perjuangkan. Nah, adik-adik silakan berlatih di rumah ya, membacakan puisi Cita-Citaku. Baik, kita lanjutkan adik-adik di halaman 17. Nah, adik-adik di sini kita akan mengamati satu bait puisi. Nah, ingat adik-adik, satu bait itu terdiri dari 4 baris. Di sini kita akan menentukan bunyi vokal setiap kata terakhir pada setiap baris puisi. Nada vokal itu adik-adik terdiri dari A, I, U, E, O. Nah, perhatikan baris-baris pada bait puisi ini. Kita akan menentukan nada vokal apa, diakhiri nada vokal apa pada baris puisi ini. Yang pertama, kupu-kupu terbang ke sana kemari. Nada vokalnya I karena diakhiri dengan nada vokal I, mari. Kemudian yang kedua, mencari bunga-bunga yang sedang mekar. Nada vokal terakhirnya adalah A karena mekar, berarti A yang terakhir bukan R ya. Sungguh indah warna sayapmu yang menari, I karena menari, terakhir I. Kemudian berpadu dengan indahnya bunga-bunga yang mekar, nada vokalnya adalah A karena bukan R, karena R bukan bagian dari nada vokal. Nah,
Bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi disebut rima. Nah, ada jenis puisi yang memiliki rima teratur. Misalkan tadi itu nada vokalnya A, I, A, I. Nah, atau lebih dikenal dengan ABAB karena beraturan ya. Nah, rima tersebut bisa terdapat pada jenis puisi lama seperti pantun. Nah, pantun adalah sebuah bentuk puisi yang terdiri atas 4 baris dengan rima akhiran AB, AB. Setiap baris terdiri atas 4 atau 5 kata. Nanti kita jelaskan ya apa itu pantun, kita fokus dulu di puisi. Paham adik-adik apa itu vokal? Ini vokal itu ingat akhiran A, I, U, E, O. Oke, baik, kita lanjutkan. Halaman 19. Menarik sekali puisi itu ya, berbeda dengan karangan yang biasa kita buat. Iya, tetapi sama dengan karangan, puisi juga dapat bercerita tentang apa saja. Tentang cita-cita, juga tentang seekor kupu-kupu yang indah. Bicara tentang kupu-kupu, selain yang indah, cara pertumbuhannya juga unik loh. Mau tahu kan? Nah, adik-adik perhatikan gambar pada video ini. Ini merupakan sebuah kepompong. Kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Nah, di dalam kepompong itu ulat yang akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut siklus hidup atau daur hidup. Nah, adik-adik kita sudah mengetahui daur hidup hewan peliharaan seperti ayam, kelinci, dan kucing pada pembelajaran sebelumnya kan? Nah, kupu-kupu memiliki daur hidup yang berbeda dengan daur hidup hewan-hewan tersebut. Kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Proses perubahan bentuk tersebut dinamakan metamorfosis. Nah, adik-adik perhatikan. Nah, ini dia adik-adik metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama itu kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Kemudian yang kedua akan menjadi telur kupu-kupu. Kemudian yang ketiga, telur menetas mengeluarkan larva atau ulat. Kemudian yang keempat, larva berubah menjadi pupa atau kepompong. Kemudian yang kelima, kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu. Nah, itu dia adik-adik metamorfosis kupu-kupu. Nah, perhatikan, kalau ini metamorfosis pada belalang. Tahu kan adik-adik yang dinamakan belalang? Katimbang. Yang pertama itu belalang dewasa siap bertelur. Yang kedua telur belalang. Ketiga nimfa tak bersayap. Kemudian menjadi nimfa yang bersayap. Nah, itu dia adik-adik. Nah, dari kedua metamorfosis ini ada yang dinamakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, adik-adik, kalau kupu-kupu itu dinamakan metamorfosis sempurna, sedangkan belalang disebut metamorfosis tidak sempurna. Nah, dari daur hidup kupu-kupu mengalami perubahan di setiap tahapnya. Sementara itu, tidak semua tahap dalam daur hidup belalang mengalami perubahan. Nah, kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Sebaliknya, belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, adik-adik sampai di sini paham ya metamorfosis kupu-kupu dan belalang? Nah, adik-adik, perbedaan daur hidup kupu-kupu dan belalang berikut ini. Kalau kupu-kupu sebagai contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan belalang sebagai hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, berikut ini adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, diantaranya katak, lalat, nyamuk, kumbang, semut, lebah, kalajengking, dan kupu-kupu. Sedangkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna diantaranya jangkrik, kecoa, capung, rayap, dan masih banyak lagi.
Nah, adik-adik sampai di sini paham ya pembelajaran kita hari ini? Nah, adik-adik tadi Bapak telah membacakan puisi Cita-Citaku. Nah, adik-adik silakan tulis puisi Cita-Citaku yang ini di buku tematiknya. Setelah itu silakan adik-adik berlatih. Setelah menuliskan puisi Cita-Citaku, adik-adik silakan tulis latihan ini di buku tematiknya. Yang pertama, apa judul puisi tersebut? Kemudian coba buatlah judul lain selain dengan judul puisi tersebut. Kemudian berapakah jumlah bait yang terdapat pada puisi tersebut? Kemudian berapa jumlah baris pada setiap bait puisi tersebut? Oke adik-adik paham ya? Setelah dikerjakan kirimkan ke Bapak. Nah, untuk kesimpulan hari ini, kita telah menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Kemudian kita telah membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Kemudian kita telah mengamati dua buah lagu yang berbeda dan mengidentifikasi tanda tempo tinggi rendah nada. Nah adik-adik untuk hari ini sekian, tetap semangat, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.